Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agung Tribowo. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu DevOps. Mungkin teman-teman agak kurang populer istilah DevOps, tapi sebenarnya sudah berkali-kali kita praktekkan. Namun di zaman sekarang sangat berkembang karena banyak sekali tools yang memudahkan kita untuk melakukan DevOps sendiri. Nah, apa itu DevOps sendiri? DevOps ini dari kata dev dan ops. Dev sendiri ini singkatan dari development dan ops ini adalah operation. Jadi development ini adalah aktivitas kita ketika mengembangkan. Dasarnya itu ngoding seperti itu. Ketika kita mengetik suatu source code menjadi sebuah aplikasi, itu adalah kegiatan development. Sedangkan operation ini adalah ketika software kita ini akan dikemas dan deliverykan kepada user seperti itu. Nah, biasanya kita membuat satu software itu kita tidak langsung membuatnya di server gitu. Kita akan membuat software itu di komputer kita masing-masing. Kita buat di lokal. Nah, kemudian ketika software kita selesai, kita akan upload ke server. Nah, server ini bisa saja share hosting, bisa saja pakai VPS, bisa saja dedicated server atau cloud. Nah, ini bermacam-macam. Biasanya teman-teman, kalau kita sudah selesai membuat aplikasi, menguji cobakan aplikasi itu, kita akan upload ke server sehingga kita bisa mengoperasikan aplikasi tersebut atau aplikasi tersebut bisa dijalankan oleh end user. Nah, kegiatan semacam ini biasanya dilakukan oleh divisi yang berbeda. Untuk kegiatan development ini biasanya dilakukan oleh developer, sedangkan agar aplikasi itu running di server ini biasanya dilakukan oleh sistem administrator atau SIS admin. Era sekarang banyak sekali tools-tools yang memudahkan untuk DevOps ini ya. Di antaranya kalau kita pakai GitLab itu ada GitLab CI, ada juga kita pakai Jenkins atau Bitbucket Pipeline. Nah, tujuannya apa? Ketika kita membuat aplikasi running di lokal, aplikasi ini akan dijalankan juga di server. Nah, tujuannya agar aplikasi kita itu identik. Identik maksudnya gimana? Sering kan kita melakukan upload ke server, jadi coding kita sudah berjalan benar di lokal, namun di server ternyata gagal. Nah, kendala-kendala demikian kita harus pecahkan, nah, sehingga DevOps ini dia akan berjalan dengan baik. Manfaat lainnya efisiensi. Nah, efisiensi ini terkait dengan waktu. Nah, jadi ketika kita melakukan suatu perubahan atau membuat fitur baru, maka apa yang ada di server ini akan dilakukan secara otomatis atau otomatisasi. Untuk memahami konsep DevOps sendiri, sebenarnya kita sudah sering mempraktekkan. Ketika kita membuat aplikasi, nanti kita sendiri yang akan mengupload ke server, entah itu server hosting, VPS, atau dedicated server atau cloud seperti itu. Masalahnya kita harus menjalankan DevOps ini agar apa yang dijalankan di lokal, di server ini adalah identik. Jadi kalau di sini umpamanya work, di sini juga harus work. Kalau di sini gagal nih, di sini juga gagal seperti itu. Hal-hal apa yang membuat aplikasi kita itu tidak berjalan secara identik? Kita akan bahas karakteristik aplikasi-aplikasi kita agar nantinya ketika kita deployment ke server, deployment itu maksudnya melakukan suatu perubahan atau sinkronisasi aplikasi yang telah kita develop di lokal ke aplikasi yang akan kita jalankan di server. Kita harus tahu gambaran apa aja yang ada di dalam aplikasi kita. Nah, yang pasti ada dalam aplikasi kita itu tidak lepas dari adalah source. Source ini bisa jadi adalah source code atau source yang sifatnya adalah statik. Misalkan file-file HTML, CSS, JavaScript ini kan sifatnya statik atau kita sebut dengan aset. Kemudian ada file upload. Nah, ketika kita membuat aplikasi itu mungkin kita menyediakan fitur untuk upload. File-file yang telah diupload oleh user biasanya itu kan ditaruh di folder sendiri. Kemudian ada juga dengan database. Ada juga yang namanya session. Nah, database ini bisa SQL atau DBMS ya, atau NoSQL. Nah, NoSQL itu contohnya ada MongoDB dan sebagainya. Nah, ada juga session. Nah, session ini biasanya untuk manajemen sesi dari pengguna. Nah,
ketika dia sudah login atau logout. Nah, biasanya kita simpannya di session. Nah, session sendiri ini bisa disimpan di file atau database, atau juga zaman sekarang itu bisa juga disimpan di Redis. Artinya kalau kita simpan di Redis ini juga suatu database ya, namun ini tempat penyimpannya adalah memori gitu. Config. Nah, config ini biasanya berbeda. Nah, ketika kita coding di lokal seperti itu, biasanya kan ada konfigurasi database. Nah, ini tentunya akan berbeda dengan konfigurasi yang ada di server. Nah, config yang sifatnya adalah kredensial atau config yang biasa aja. Contohnya kalau biasa aja itu aplikasi kita ingin set language-nya dipilih Indonesia atau English. Tentunya ketika aplikasi kita harapkan yang ada di lokal dengan yang ada di server ini identik, kita harus memastikan kelima hal ini. Nah, yang pertama tentu saja ketika source code itu tidak 100% sama, nanti akan menimbulkan masalah. Misalkan ada salah satu file, nah file itu berkaitan dengan fitur A. Nah, fitur A itu dicoba di lokal, berhasil. Nah, kemudian kita coba server ternyata gagal. Nah, gagalnya itu karena source code-nya adalah tidak identik. Kalau file upload ini sifatnya sendiri-sendiri. Jadi ketika user melakukan upload ke lokal, ini dia disimpan di lokal. Tentunya filenya disimpan di satu direktori sendiri yang di lokal. Kalau di server ini disimpan sendiri di server. Ketika kita up ke server melakukan up, nah file upload ini tidak boleh diupload. Jadi harus memilih apa saja yang kita tidak izinkan untuk upload ke server. Itu kan database. Database ini harus terpisah. Kemudian ada session, ada config, ada satu lagi sebenarnya dependency injection. Nah, ketika kita up ke server, tentunya kita harus mengunduh dulu dependensi yang disediakan ya. Misalkan kita butuh dependensi untuk mereses gambar. Dependensi sendiri ini tergantung aplikasinya. Misalkan pakai PHP ini berarti kita dependensinya pakai Composer. Kalau Java itu bisa pakai Gradle atau Maven. Kalau Node.js biasanya pakai npm dan sebagainya. Nah, ketika up kita harus jalankan dulu aplikasi kita menggunakan PHP ya, kita harus PHP Composer install maksudnya. Kalau aplikasi kita Java ya biasanya ada komennya tuh maven clean install, Node.js itu npm install dan sebagainya. Dan dependensinya biasanya ditaruh di satu file tersendiri agar nantinya tersimpan dengan baik. Ketika kita berkolaborasi dengan tim, dependensi itu tidak terhapus. Jadi fitur yang ada kita harus simpan ke dependensinya. Kalau Composer ya di composer.json, kalau npm itu udah pakai JSON, Maven itu ada POM XML dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah merasa 100% yakin ini semua, aplikasi kita akan berjalan dengan baik di lokal maupun server. Nah, server ini biasanya kalau timnya kita banyak, kita kan butuh satu server sendiri sebelum aplikasi itu benar-benar dipakai oleh end user. Nah, biasanya ini ada dua server. Yang pertama adalah server testing atau biasanya kita sebut staging. Yang kedua ini adalah server production. Nah, tentunya ketika kita melakukan deployment ke server testing atau server production, ini harus bisa dilakukan secara otomatis agar mempersingkat waktunya. Tadi salah satu manfaat kita belajar DevOps itu adalah efisiensi, dan juga ini harus 100% work. Nah, ketika kita deploy ke server testing ternyata berhasil, ternyata production tidak berhasil. Nah, itu namanya tidak work. Nah, untuk itu kita perlu satu pemahaman bahwa ketika kita deployment ini item-item seperti ini harus identik. Caranya itu kita bisa mengemasnya, kita bisa lakukan dengan apa yang namanya Docker. Nah, cara mudah agar ini 100% work, komputer ini kita cloning, kemudian kita jalankan cloningannya di server. Nah, ini akan 100% work. Tapi hal itu pasti tidak efektif karena di lokal kita itu ada banyak aplikasi yang sebenarnya mubadir, tidak harus dijalankan. Jadi kan kita harus memilih-milih aplikasi apa aja yang digunakan untuk development aplikasi ini. Misalkan aplikasi kita PHP ya, cukup PHP. Nah, biasanya kalau ada apa aja web server yang lain bisa juga pakai Nginx. Nah, di PHP pun ini juga punya library sendiri ya. Library extension ini juga harus identik ya. Artinya ketika kita punya library di PHP itu contohnya misalkan PHP MySQL, ini untuk koneksi database MySQL. Nah, ini kalau di lokal punya, maka di server harus punya. Untuk mudahnya
ketika kita hanya memilih-milih ini, kita bisa lakukan dengan Docker atau kita mengemasnya suatu aplikasi kita itu dalam sebuah kontainer. Kontainer ini mirip dengan VM. Kalau teman-teman tahu VM itu biasanya suatu OS itu di dalamnya kita bisa menginstal OS lagi, tapi OS itu berjalan secara virtual. Nah, itu namanya VM. Kalau kontainer itu juga mirip VM, cuman dia lebih kecil ukurannya dan lebih ringan. Jadi kalau kita aplikasinya PHP ya kita cukup PHP apa aja gitu aja, dan source code kita tentunya. Kalau kita aplikasinya pakai Java itu biasanya kan dibuild dulu ya. Berarti Java itu kan ada Java JDK dan JRE. Nah, kalau untuk development pakai JDK. Nah, ketika nanti build menjadi sebuah container, maka yang kita butuhkan adalah Java untuk JRE-nya aja. Karena filenya nanti ketika dibuild ini akan membentuk file berformat .jar. Dan yang kita jalankan adalah aplikasi jarnya aja. Nah, jadi di sini hanya perlu JRE aja. Kalau aplikasi kita Node.js ya berarti kita butuh Node.js atau npm gitu. Kemudian plus source code gitu. Nah, kemudian database. Nah, database sendiri ini biasanya dilakukan di satu kontainer yang terpisah. Nah, berarti di satu set kontainer itu hanya ada isinya adalah database. Tadi kita sudah bahas beberapa tools yang untuk melakukan satu DevOps ini. Jadi biasanya kita pakai GitLab, itu sudah ada toolsnya sendiri yang namanya adalah GitLab CI. Kalau mau yang terpisah kita bisa pakai Jenkins. Bagaimana workflow-nya agar aplikasi kita tadi secara otomatis nanti akan melakukan deployment ke server. Nah, tentu tahapannya kita harus melakukan suatu sinkronisasi yang ada di lokal dengan yang ada di server. Nah, namun biasanya source code aplikasi kita itu kan biasanya kita simpan yang namanya adalah source repository. Biasanya menggunakan teknologi yang namanya adalah version control. Salah satu contohnya adalah Git, SVN dan lain-lain. Nah, biasanya kan kita mengerjakan satu aplikasi ini tidak sendirian. Version control ini juga merupakan tools untuk berkolaborasi dengan tim. Di sini programmer 1 ya programmer 2, ketika dia sinkronisasi source code itu kita akan mensinkronisasi adalah source repository tadinya. Jadi dia melakukan aktivitas push event. Untuk ketika kita mengambil dari repository itu kita bisa dengan pull event. Ini push dan pull. Nah, sama saja programmer 1 juga akan melakukan hal yang demikian. Nah, jadi source yang up to date nanti ini akan disimpan di source repository. Nah, ketika source code ini sudah up to date, maka dari engine dari source repository ini akan memberitahu atau dia akan melakukan sesuatu agar aplikasi kita, jadi kan aplikasi kita tadi ada di lokal ini bisa jalan di server. Misalkan kita mau coba-coba dulu nih, berarti kita harus up ke server testing. Nah, ini tidak dilakukan oleh manual, namun dilakukan secara otomatis. Konsep yang kita gunakan itu nanti yang melakukan deployment itu adalah dari source repository-nya. Nah, kalau GitLab CI itu biasanya dia menggunakan GitLab Runner. Jadi dia bisa men-trigger saat push event satu programmer itu. Nah, ini dia akan melakukan apa? Aplikasi kita PHP. Nah, kita langsung upload saja apa yang ada di source repository, kita sinkronin aja ke server testing. Karena PHP tidak butuh di-compile. Beda dengan Java. Kalau Java kita harus compile dulu atau build. Atau aplikasi yang untuk front end biasanya kalau ada aplikasi yang front end dan back end yang terpisah, misalnya seperti Angular atau React atau Vue. Nah, kita juga butuh build dulu. Yang kita up nanti adalah hasil buildannya, bukan source-nya. Nah, tentunya yang kita up ke server ini hanya source-nya atau hasil buatannya. Nah, ketika ada file-file yang diupload oleh user, ini tidak boleh ditimpa. Ini harus ada beberapa yang di-exclude. Nah, seperti file upload dan lain. Oke, itu kan baru source code-nya. Nah, bagaimana dengan database? Database ini biasanya kalau kita ingin sinkron, kita sesuai dengan perubahan yang dilakukan, ini kita bisa gunakan dengan migration yang namanya dengan database migration. Database migration ini apa? Ketika kita membuat satu fitur, nah tentu kita membutuhkan satu database, misalnya satu modul master untuk customer ya. Nah, tentunya kita butuh tabel
yang namanya master customer. Nah, tabel ini kita create di lokal, kemudian kita simpan migrationnya di dalam satu bentuk text file yang nanti ini juga akan dijalankan di server. Jadi ketika kita menjalankan migration, yang di server juga akan menjalankan migration. Jadi nanti apa yang ada di lokal dengan yang di server ini akan sinkron ya. Skemanya akan sinkron. Sebenarnya tidak hanya skema ya, kita juga bisa menambahkan ini inisialisasi data. Misalkan data kecamatan seperti itu, data lokasi di Indonesia itu, regional Indonesia. Nah, ini tentu kita tidak akan membuat skemanya aja agar bisa sinkron antara di lokal dan di server. Dan kita harus insert juga semua data lokasi karena sifatnya statik ya, seperti itu. Atau mungkin kita ingin menginisialisasi usernya ketika aplikasi running, itu kan belum ada usernya, jadi kita harus membuat user agar tidak otomatis masuk ke database, maka kita buatkan inisialisasi usernya. Workflow kita seperti ini. Untuk aktivitas biasa disebut adalah CI/CD atau continuous integration. Ketika aplikasi kita push event ini, misalkan software kita Java, nah berarti kita integrasikan dengan aplikasi lainnya namanya JDK untuk membuat ini ya, Java atau Java compiler ini untuk membuat aplikasi kita menjadi jar. Continuous delivery itu ketika aplikasi kita ini akan didelivery ke server testing atau production. Ini adalah contoh workflow ketika kita melakukan deployment. Nah, zaman sekarang ini tadi dilakukan ketika aplikasi kita hanya satu saja. Nah, seperti yang saya bilang tadi. Nah, jadi di server itu agar kita bisa melakukan deployment secara baik ya, artinya identik mau dijalankan di lokal, di testing maupun production, itu kita membutuhkan suatu kontainer nanti ini akan kita jalankan ke server testing atau server production. Nah, agar kita bisa berjalan dengan baik, maka push eventnya ini nanti tidak lagi melakukan sinkronisasi ke server, tapi hanya melakukan build image, atau image yang dimaksudkan adalah image untuk Docker, image yang dikemas dengan Docker. Nah, jadi tadi triggernya ketika push event ini, jadi kita tidak lagi melakukan sinkronisasi ke server, namun kita akan membuildnya menjadi suatu kontainer image seperti itu. Nah, agar kita bisa jalankan ke server testing maupun server staging. Nah, tujuannya apa? Kalau kita membuat ini menjadi suatu kontainer, agar nanti dalam satu server ini mungkin kita bisa jalankan kontainernya tidak hanya satu, bisa banyak. Kemudian kita lakukan offload balancing. Nah, zaman sekarang ada tools yang untuk mengekstraksi kontainer ini yang terkenal itu biasanya kita pakai Kubernetes. Nah, jadi konsepnya nanti kita tidak langsung sinkronisasi source kita atau hasil build kita, tapi kita akan mengemasnya dalam suatu image, kontainer image, lalu kontainer image ini akan diupdate ke server seperti itu, dan kemudian kita akan melakukan pull image yang terbaru. Nah, demikian pengenalan untuk materi DevOps itu sendiri. Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas bagaimana lebih detail lagi untuk menggunakan Docker dan kontainer ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.